Kalau punya duit banyak, lu pada mau beli apa guys? Mobil, rumah, PC gaming, SPBU, pulau? Banyak lah ya. Yaudah, sekarang kan duitnya belum ada. Kita ngeliatin para pemain NBA ngabisin duitnya aja lah yuk. Kita mulai dari LaMelo Ball dulu skuy. Beliau ini masih muda bet ya, tapi duitnya udah melimpah. Duitnya dari mana aja bang? Kan rookie kontrak Lamelo cuma 35 juta bang. Cukup buat beli NMAX doang bang. Pale lu meleduk NMAX. Itu 35 juta dolar mamang. Kalau dirupiahin jadinya kisaran 500 miliar. Jangankan beli NMAX, showroom aja kebeli sama dia itu. Selain gaji dari Charlotte Hornets, beliau juga dapat deal sama Puma sebesar 100 juta dolar. Dan dari sana beliau bukan cuma beli mobil sama perhiasan doang. Noh, kayak yang ini nih. Bagus-bagus ya mobilnya ya. Ngapain bang? Gigi ditaruh berlian. Beliau juga beli mansion cuy. Noh, lihat mansionnya. Kalau kita nih ya mau beli apa ngontrak rumah gitu, yang dilihat pasti harganya, terus lihat parkirannya. Kalau di gang muat nggak masuk mobil. Kalau LaMelo nggak perlu pusing yang gitu-gituan. Bahkan di mansionnya ini punya tempat parkir helikopter. Masih muda tapi duitnya udah melimpah, apalagi udah tua kan. Itulah yang bisa kita lihat sama MJ. Nggak ada apa-apanya cuy mansion si LaMelo tadi. Nah lihat, gerbangnya aja ada nomor 23-nya. Kece banget ya. Kolam renang, lapangan basket. Kayaknya nih ya, kalau gue jalan kaki dari gerbang pas jam 7 pagi sampai taman belakangnya udah maghrib. Rumahnya luas banget ya. Nah ini ruang nyantainya. Ntar dulu. Apaan tuh? Loh, MJ lagi nontonin Babarista. No, lihat aja, MJ aja subscribe. Masa lu pada kagak? Subs dong bantuin lah, gue dapetin 1K dikit lagi nong. BTW kalau kalian mau beli rumah MJ, ini masih dijual kok. Cuma 14 juta dolar aja, atau sekitar 200 M++. Nanti gue taruh linknya ya di deskripsi. Dari mana duitnya? Memang ya, orang kaya mah bebas. Tapi LeBron punya cara tersendiri lah buat ngabisin duitnya. Dia ngabisin 1 juta dolar buat badannya setahun. Kalian pasti udah tahu lah ya cerita ini. Tapi kalian pada tahu nggak guys? Pengeluaran LeBron paling worth it itu bukan tentang mobil, rumah, jam, perhiasan, atau apapun lah yang duniawi ya. Tapi cuma 60 juta rupiah yang bisa mengubah hidup LeBron selamanya cuy. Cailah selamanya. Nah ceritanya gini. Pas udah ke draft, salah satu hal pertama yang dilakukan LeBron itu ngebayar sahabatnya, Maverick Carter, sebagai financial expertnya LeBron. Dari sini, Maverick bantuin LeBron buat dapetin sponsor. Dan yang paling gede, berhasil ngedeal sponsor seumur hidup LeBron ex Nike dengan nilai kontrak 1 miliar dolar. Atau setara dengan... Bang, ini nolnya berapa dah bang? Ya Allah Bar, itu nilainya 15 triliun, woi gimana sih Bar? Nggak pernah lihat duit sebanyak itu apa? Ya maaf bang. Nah, yang ini agak lain nih pemain satu ini. Ben Simmons punya cara terunik buat ngabisi duitnya. Kalian pernah denger kan? Ben Simmons pernah beli Savannah Cat. Ini nih kalau nggak salah ya, kayak kucing hutan gitu cuy. Liar lah dan berbahaya sebenarnya. Mana belinya 2 lagi. Totalnya bisa habis 10k dolar. Berapa ya? 10.000 dolar maksudnya. Kira-kira 150 jutaan lah. Belum sama pernak-perniknya. Kucing gua aja, kucing kampung banyak banget tingkahnya. Apalagi kucing itu Tapi beliau bayar sekitar 288 miliar cuma buat nggak main. Jadi gini ceritanya. Pada zaman dahulu, lebay boy Bar, lu kata zaman bahala. Pada zaman dulu mau dongeng. Ceritanya dimulai saat di 2021, 76ers lagi ngelawan Atlanta Hawks di Eastern Conference Semifinal, Game 7. Sixers ketinggalan 2 poin dengan sisa waktu 3 menit nih. Jadi bisa dibilang mereka nggak boleh nyia-nyiain satu kesempatan pun lah. Game 7 coy. Menang atau cabut nggak balik. Si Ben ini lagi ISO. Nge-back down si Gallinari. Sudah berhasil drop step. Kosong nih ya. Trae Young yang bantu defense doang coy. Trae Young. Lu tau lah defense Trae Young itu gimana ya. Dan perbedaan tinggi mereka udah hampir satu penggaris coy. Malah dioper ke Matisse Thybulle. Lihat noh. Mati saja kaget. Endingnya ya mereka kalah. Dan sejak saat itu Ben berubah. Dan dia rela bayar 5 miliar setiap dia nggak main. Yaitu hampir kisaran 50 games dia nggak main. Sampai akhirnya di trade ke Nets. Dan sekarang kita doain aja beliau bisa comeback stronger ya. Kayaknya sih dengar-dengar berita terbaru dia udah dinyatakan fully healthy atau beneran sehat ya. Jadi semoga di musim 2023 Ben bisa kembali
ke skillnya dulu yang udah sampai All Star cuy. Kalian nggak lupa kan pas band lagi hebat-hebatnya? Nggak lupa dong, walaupun dia nggak bisa 3 point. Kalau saran gue sih banyak-banyak sedekah sih Ben. Kayak Zion nih. Dulu pas masa-masa Covid, kita semua tahu lah ya gimana susahnya social distancing, bisnis-bisnis pada bangkrut, dan ya mau gimana lagi terpaksa tutup ya. Ini tuh mau nggak mau, suka nggak suka juga berdampak ke NBA cuy. Dulu pas Covid aja playoff terpaksa di bubble gitu kan. Fansnya nontonnya jadi online. Domino efeknya para pekerja jadi terancam lah pekerjaannya. Dan pada saat itu Zion kan baru aja masuk ke NBA ya. Zion langsung ngasih tahu dan buat postingan, pokoknya ngasih tahu lah. Gaji pertamanya langsung dipakai buat ngebayarin gaji semua pekerja di stadion yang dipakai sama Pelicans selama sebulan. Kalau dihitung-hitung, minimal banget Zion ngabisin 5 miliar cuy. Baik banget ya Bang Zion ya. Ya Allah, Bang, sedekah ke Babarista boleh nggak Bang? Sedekahnya subscribe aja Bang. Oke? Kebaikan Zion ngingetin gue dengan cerita Shaq ya. Dulu pas Shaq lagi prime banget, dia kan disponsorin sama Reebok tuh. Suatu hari ketika Shaq udah kelar latihan, Shaq lagi jalan ke mobilnya nih. Terus dia ngeliat ada mama nyamperin dia. Dia bingung kan? Siapa nih? Tanpa diduga-duga, mak-mak ini ngamuk langsung ke Shaq. Jahat banget lu, Shaq. Sepatu lu mahal banget, woi. Shaq dengan lembut ngomong, Punten bu, tapi bukan gua yang nentuin harganya. Kenapa sih nggak ada yang buat sepatu basket yang murah? Aku nggak sanggup belinya buat anakku. Shaq ngerasa iba dan langsung spontan ngeluarin duit sekitar $2.000. Kalau di rupiah kira-kira berapa ya? Kayak 30 jutaan ya cuma-cuma refleks gitu ya, langsung ngasih dan bilang lagi ke mak-mak tersebut, ini bu, mungkin gak seberapa tapi mohon diterima ya, untuk ibu beliin anak ibu sepatuku. Mak-mak itu bukannya ngambil duit 30 juta itu dan cabut terus ngebeliin anaknya sepatu, bukan. Dia malah makin ngamuk. Sebenarnya bukan itu yang pengen disampaikan ibu-ibu itu gitu kan, tapi ya udahlah, dia langsung ngamuk. Terus ngegebuk tangan Shaq sampai duit itu berserakan lah di bawah. Terus cabut. Hebat juga ya kalau dipikir-pikir dia bisa ngegebuk tangan ibu itu sampai duitnya jatuh loh dari tangan Shaq. The power of mak-mak cuy, bisa ngebuk Shaq dan Shaq ngamuk. Shaq masukin itu ke hati, dan di dalam hati dan pikiran dia tahu yang dibilang ibu itu benar. Gak lama setelah kejadian itu, Shaq nelpon Reebok dan ngebatalin kontrak senilai $40 juta atau sekitar 600 miliar plus untuk ngebangun brandnya Shaq sendiri. Dia nelpon Walmart. Walmart itu kayak Superindonya di US guys. Entah Superindo, entah Indomaret, entah Alfamart gitu. Pokoknya sejenis itulah, department store gitu ya. Buat kerjasama untuk ngejual sepatunya dengan harga mulai dari 150 ribuan. Banyak yang ngetawain atau ngeremehin Shaq sebenarnya. Ya lu pada tahu lah ya, seglamour apa mereka atlet-atlet NBA ini sebenarnya. Kalau mereka ngeluarin sepatu, mereka ya pengen sepatunya mahal gitu kan, ya eksklusif gitu. Tapi Shaq bawa santai aja bos. Sampai sekarang sepatu Shaq udah melebihi 400 juta pasang yang terjual. Mantap. Dan terus terjual sampai hari ini. Terbaik. Nah yang kocaknya nih, pas Shaq di trade dari Heat ke Phoenix Suns. Mungkin sebagian dari lu udah pada banyak yang denger, tapi ini gue ceritain lagi ya ke yang belum tahu. Pas dapat kabar dia di trade, ya dia langsung cabut dan nyewa apartemen buat dia di Phoenix. Pas sampai sana, Shaq ngerasa, Kok kosong banget ini apartemennya? Shaq ini orangnya nggak sabaran cuy. Tanpa pikir panjang, Shaq langsung cus ke Walmart buat beli barang-barangnya. Ya kan udah kerja sama langganan, jadi santai aja. Di jam 3 pagi. BTW pas gue bilang beli barang-barangnya, maksud gue bukannya kayak kita ya yang persiapan ngekos pas lagi kuliah atau lagi pesantren gitu ya. Kalau kita kan dulu kalau mau persiapan gitu beli ember, beli kipas angin, beli keset kaki, terus beli sendal swallow. Bukan kayak gitu ya buat ke masjid, beli sarung gajah duduk, bukan. Shaq beli printer, laptop minimal 2. Gua nggak ngerti kenapa dia beli laptop 2 lah. TV 5. Lemari semualah dibelinya.
Pokoknya Syek itu kasihkan lah buat belanja. Sampai ujung-ujungnya pas dia sampai kasir, di scan-scan tuh. Akhirnya ditotal-totalin dapatlah 70k dollar. Kalau dirupiahin sekitar 1M. Dari mana duitnya? Lu bayangin deh gini, kalau lu pergi ke Indomaret nih, lu ambil-ambil Cheetos segala macem, ini totalnya 1M. Nangis nggak lu? Ya kalau gue sih nangis. Kalau Syek mah selo ya, orang kaya. Jadi dia tinggal ngasih kartunya lah, kredit card ya. Om, sorry nih om, kartunya ke decline, kata mbak kasirnya. Syek bengong, diambilnya kartunya sambil dihahin. Lu pikir umang-umang bang, dihahin. Terus digosok-gosok, dikasih lagi sama Syek. Masih nggak bisa bang, kata mbak kasirnya. Syek mikir, gue ini miskin ya? Enggak dong, gue nggak miskin dong, kata dia kan. Pas lagi bengong gitu, tiba-tiba ada yang nelpon. Ternyata yang nelpon bank yang Syek pakai. Pas diangkat langsung dengar teriakan, Syek, kartu lu dipaling Syek. Syeknya kayak, hah? Kata dia. Iya Syek, kartu lu dipaling orang. Ini lagi dipakai buat belanja di Walmart di daerah Pinik. Lu jatuhin kartu lu ya? Syek bengong terus dengan nyantainya bilang, itu gua bang. Abang-abangnya diem terus, kau beli apa sampai 1M di Indomaret? Woi, nggak bisa lah kau tunggu pagi-pagi jam 7 apa jam 8. Ini jam 3 pagi kau belanjakan. Ya Allah, Syek, nggak ada otaknya kau kira-kira. Nggak mikir apa kau, Syek? Keterlaluan emang, Syek, buat jantung bangkirnya dak-dikduk. Tapi yang lebih keterlaluan lagi, ulah Kevin Garnett yang ngatain nyokapnya Tim Duncan. Padahal nyokap Tim Duncan udah meninggal lama. Selengkapnya di video ini ya. Klik buruan. Kalau kagak, gua suruh Syek gigit lu, mau? Hah? Mau? Cepat klik ih, nonton.